Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel, keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tatkala melihatnya, engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari mereka memerangi dan mengimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu.
Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang sungai Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala hal yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapakah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama diajak kembali, diingatkan kembali seberapa besar keyakinan kita akan Yesus Kristus. Seberapa kuat iman kita akan Tuhan. Memang iman itu berasal dari Allah dan dianugerahkan karena cinta Allah kepada kita manusia. Tetapi iman itu berkembang, iman itu bertumbuh karena kita sendiri yang merawatnya, kita sendiri yang memupuknya, dan kita sendiri yang memberikannya selalu nutrisi supaya iman itu berkembang. Sampai hidup kita saat ini, saudara-saudariku, kalau kita ditanya masing-masing, seberapa besarkah imanku? Seberapa besarkah imanmu kepada Yesus? Atau secara mudah, di mana Tuhan Yesus ada dalam hatiku? Seringkali pertanyaan ini hanya terlintas ketika kita sungguh-sungguh membutuhkannya. Tetapi tidak jarang juga pertanyaan ini dapat terjadi ketika kita dalam situasi berdoa, situasi di dalam gereja, situasi kita sedang berziarah atau di tempat yang mendukung unsur-unsur rohani. Tetapi seringkali kita juga melupakan ketika kita berada di tengah-tengah hidup ini, di dalam pekerjaan, di lapangan, di karya-karya kita, apapun yang seringkali membuat kita misalnya melupakan akan Yesus, membuat kita sering marah, membuat kita gampang memaki orang. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diyakinkan lagi bahwa Tuhan Yesus itu ada bagi semuanya. Tuhan Yesus itu ada dan Tuhan Yesus itu merajai semuanya. Oleh karena itu, dalam hati kita, dalam hidup kita, kita semuanya dipanggil untuk menyatukan seluruh hidup kita dan mempersembahkannya secara utuh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai kita dan persembahan kita ini satu,
bukan dibagi-bagi. Persembahan kita ini bukanlah, oh ketika aku di sini, ketika aku di sini, ketika aku melakukan itu. Tetapi seluruh hidup kita adalah persembahan pada Tuhan. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, iman kita, keyakinan kita dapat menjadi penolong kita senantiasa ketika kita menghadapi segala sesuatu yang sulit. Iman kita dapat menguatkan kita dan dapat menerangi hidup kita ketika kita mungkin secara manusiawi tidak dapat melakukan apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya bagi kita dan Dia dapat selalu kita andalkan. Mari kita hening sejenak dan kita memohon rahmat kepadanya supaya hati dan iman kita semakin diteguhkan oleh Dia sendiri.